Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Pak Lisan Dani, BP 1810953001. Di sini saya akan menjelaskan transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace itu adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Kelebihan dari transformasi Laplace tersebut adalah metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem, dan juga dapat memperoleh secara serentak baik komponen transien maupun komponen keadaan lunak. Prosedur penggunaan transformasi Laplace ini adalah: pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu ditransformasikan ke dalam kawasan frekuensi, yaitu S, dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan transformasi Laplace. Persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasikan balikkan ke dalam kawasan waktu. Hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Rumusnya yaitu Laplace dari fungsi ft sama dengan fs. Di sini fungsi fs adalah transformasi Laplace dari ft yang adalah suatu frekuensi dari s, yaitu sama dengan integral 0 sampai tak hingga fungsi ft dikali dengan epsilon pangkat min st dt. Contoh, hitunglah transformasi Laplace untuk fungsi unit step. Jadi di sini kita mempunyai unit stepnya, fungsi unit stepnya, yaitu jika ut-nya bernilai 0, jika t bernilai lebih kecil dari 0. Fungsinya bernilai 1 jikalau t-nya bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya itu adalah Laplace dari unit step ini, yaitu integral 0 sampai tak hingga 1 kali epsilon pangkat min st dt. Jadi di mana 1 ini kita dapat dari persamaan yang kita punya, yaitu nilai 1 jikalau t lebih besar atau sama dengan 0. Yaitu kita integralkan, maka kita dapat min 1 per s dikali epsilon pangkat min st. Dikarenakan batasnya 0 sampai tak hingga, maka kita masukkan batasnya, yaitu kita masukkan batas tak hingga dan 0. Jikalau karena yang kita masukkan ke t, yaitu ke pangkatnya, maka jikalau suatu pangkat bernilai tak hingga itu sama dengan 0, maka hasil dari min 1 per s epsilon pangkat min s kali tak hingga adalah 0. Dan jikalau pangkat bernilai 0 itu sama dengan 1. Jadi hasil dari min 1 per s epsilon pangkat min s kali 0 yaitu min 1 per s. Jadi 0 dikurang min 1 per s yaitu 1 per s. Contoh yang kedua, hitunglah transformasi Laplace dari fungsi ft yaitu epsilon pangkat min at. Penyelesaiannya yaitu Laplace dari fungsi ft kita masukkan integral dari 0 sampai tak hingga, masukkan fungsi ft, karena dari awal tadi rumusnya itu integral 0 tak hingga fungsi ft dikali est, maka kita ubah ft di sini menjadi t pangkat min at dikali dengan min st dt. Jadi kita sederhanakan, karena di sini bernilai sama, dan
bernilai sama, dan jadi jikalau pangkat bernilai sama itu kita tambahkan, maka min A ditambah min S. Jadi di sini kita keluarkan minnya, maka min didapatkan integral 0 sampai tak hingga E min S tambah A kali T dt. Lalu kita integralkan, maka kita dapat min 1 per SA SS tambah A dikali E epsilon pangkat min S tambah A dikali T. Nah, karena ada batasnya, kita masukkan batasnya. Dikarenakan seperti tadi, seperti contoh soal 1 tadi, maka ya di sini kita dapatkan pangkat tak hingga lagi. Di sini kita dapatkan pangkat 0, maka hasilnya yaitu 0 dikurang min 1 per S tambah A. Jadi hasilnya yaitu 1, dikarenakan min ketemu min, yaitu 1 per S tambah A. Contoh ketiga, hitunglah transformasi Laplace dari Ft sama dengan A kali T. Penyelesaiannya itu, dikarenakan A ini adalah konstanta, maka kita keluarkan, kita abaikan A nya, kita integralkan T dengan epsilon pangkat min ST. Kita dapatkan integralnya itu masih terdapat integral di dalam integral, maka kita integral lagi, kita dapat di sini integralnya. Maaf, ini seharusnya bukan S tapi seper S. Jadi kita dapat di sini A per S. Di sini kita integralkan, kita dapat ini. S-nya itu kita keluarkan S-nya. Kita keluarkan S-nya, maka kita sisa yaitu epsilon pangkat min ST. Yaitu karena konstanta A ada di luar, kita keluarkan S juga. Yaitu di sini juga kurang, maka S-nya menjadi tambah, jadi positif. Yaitu setelah itu, karena konstantanya di luar, yaitu kita masukkan batasnya. Setelah kita turunkan epsilon pangkat min ST nya, kita masukkan batasnya. Dikarenakan ketemu lagi kayak tadi, yaitu tadi, maka hasilnya yaitu A per S dikali dengan 1 per S, maka hasilnya A per S pangkat 2. Yang contoh keempat, yaitu hitunglah transformasi Laplace dari Ft A sin omega T berdasarkan rumus Euler. A sin omega T itu sama dengan A per 2J epsilon pangkat JWT J omega T dikurang epsilon min J omega T. Penyelesaiannya bisa kita lihat di sini. Kita ubah A sin omega T jadi yang kita dapatkan dari rumus Euler. Itu kita proses, kita selesaikan. Ini kita sederhanakan. Nah, kita dapat di sini itu kita masukkan batasnya di sini. Lalu kita sederhanakan, jadi hasilnya A kali omega per S pangkat 2 tambah omega pangkat 2. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita nampak T pangkat N, dimana T itu pangkat 2, S itu pangkat 2. Jadi T di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, jadi N tambah 1. Karena itu rumus dari T pangkat N itu adalah N faktorial per Sn tambah 1. Nah, itu di sini epsilon min AT kita sudah dapat tadi 1 per S tambah A. Nah, itu T epsilon min AT kita juga sudah kita selesaikan tadi juga 1 per S tambah A pangkat 2. Yaitu Tn epsilon min AT, yaitu tinggal kita ubah aja kayak 1
seperti T di sini. Kita ubah di sini n tambah 1, dan di sini tambah juga n faktorial. Untuk sin omega t itu kita udah dapat juga tadi a sin omega t kan, tapi kan karena a sin omega t a jadi a omega per s pangkat 2 tambah omega pangkat 2, jadi kita hilangkan aja a nya. Nah itulah Laplace dari sin omega t. Untuk cos omega t perbedaannya dengan sin omega t cuma di pembilang ya. Pembilangnya itu s bukan omega. Jadi sifat-sifat dari transformasi Laplace-nya ada 6. Satu teman-teman, kombinasi linear. Nah, kombinasi linear ini jika f1t dan fungsi 1 t dan fungsi 1t dan fungsi 2t adalah fungsi waktu yang berbeda, maka Laplace f1 tambah f2 sama dengan Laplace f1 tambah f2. Jadi kita bisa melaplace di sini secara ringkasnya ya. Di sini kita bisa melaplaskan satu persatu baru tambahkan, tanpa kita melaplaskan, kita tambahkan dulu baru laplaskan. Kita bisa juga melaplaskan salah satu baru kita tambahkan. Transformasi fungsi. Nah, di sini transformasi fungsi ini kita jadi suatu fungsi itu kita pindahkan. Karena itu di sini yang kita pindahkan kan, itu fungsinya f t min a. Itu t nya itu berubah t kurang a, karena sudah kita pindahkan sejauh a. Waktunya sudah pindahkan sejauh a. Nah itu kita buat t nya itu t min a, t kurang a. Jadi kita keluarkan. Nah kita pisahkan sa nya biar mendapat e min st, biar kita mempunyai fungsi Laplace. Di sini fungsi Laplace. Jadi hasil dari Laplace dari ft min a itu adalah epsilon pangkat sa dikali fs. Itu perkalian ft dengan min pangkat min at. Nah, itu dari di sini kita kali dengan ft. Nah, jadi kita dapat at kita kali dengan fungsi ft, Laplace ft. Nah, jadi kita dapat st sa, di sini sa. Maka Laplace-nya itu adalah fungsi fs tambah a. Fungsi Laplace s tambah a. Nah, itu perskalaan waktu f jikalau t per a. Maka kita masukkan, kita ibaratkan, kita kalikan kedua ruas dengan a. Maka itu kita ibaratkan t per a itu adalah u. Jadi u t per a fu asu du. Jadi a karena bisa kita keluarkan, jadi hasilnya itu a fs. Dengan demikian itu fungsinya a fs. Nah, untuk diferensial itu kita dengan cara diintegralkan secara parsial. Jadi kita ibaratkan est ini u, datu ft dft ini dv. Jadi kita dapat setelah diparsialkan dan turunan dari u ini adalah min se kurang st, dan integral di dv ini adalah ft. V itu adalah t, karena ini adalah turunan dari ft. Jadi setelah dari kita integral parsialkan, kita dapat persamaan seperti ini. Setelah itu kita masukkan batas-batasnya, kita dapat untuk
kali diferensial itu yaitu SFS dikurang F0. Nah, untuk urutan berikutnya itu kita tinggal tambah dikurangi dengan turunan dari F0 satu, seterusnya sampai seterusnya dikurangi dengan turunan ke sampai n kurang 1 F0 integral. Nah, dengan cara integral ini pertama kita integralkan, dapat integralkan juga, lalu kita dapat hasilnya 1 per S F min 1 T tambah 1 per S Fs. Maka integral itu adalah 1 per S Fs tambah 1 per S F pangkat min 1 T. Jadi sifat-sifat Laplace itu ada di dalam tabel juga, sifat-sifatnya udah saya buat kan di dalam tabel ini. Bisa dilihat ya, itu contoh, masuk ke contoh soal. Nah, dimana Ft sama dengan T min 3E min 2T. Jadi kita pisahkan karena ini memakai sifat kombinasi linear, ada dua yang berbeda, yaitu T sama 3E pangkat min 2T. Jadi Laplace T kita laplaskan T, laplaskan min 3T baru dikurangi. Jadi kita dapat hasilnya min 3S pangkat 2 tambah S tambah 2 per 3S di pangkat 3 2S tambah 2S. Satu, tentukan formasi Laplace dari Ft sama dengan 2T pangkat 2. Jadi kita keluarkan duanya karena ini konstanta 2 L T pangkat 2. T pangkat 2 tadi kan kita pakai dengan sifat yang T pangkat 2. Oh ya, dengan tabel Laplace tadi, yaitu N faktorial per S pangkat 2 tambah 1. Jadi hasilnya 4 per 3 S pangkat 3. Nah, itu contoh nomor 3. Dengan menggunakan sifat formasi Laplace, tentukan formasi Laplace dari menggunakan sifat. Nah, jadi di sini kita disuruh menggunakan sifat dari Laplace yang ini. Maka kita buat, nah karena kita lihat di sini ada kemiripan, maka Ft-nya adalah sin 3T dan A-nya adalah 2. Maka Fs-nya adalah Laplace dari Ft, yaitu Fs-nya itu Laplace dari sin 3T, yaitu 3 per S2 pangkat 2 tambah 9. Jadi dikarenakan dari sifat itu kita punya sifatnya, yaitu hasilnya itu Fs tambah 2, maka di S nya kita tambah 2 pangkat 2 ditambah 2 berarti pangkat 2. Jadi hasilnya itu 3 per S pangkat 2 tambah 4S tambah 13. Setelah itu, nah contoh keempat, jika diketahui Laplace E pangkat min 2T sama dengan 1 per S tambah 2 dengan menggunakan sifat diferensiasi, tentukan Laplace dari 2E min 2T. Jadi kita buat di sini kan. Nah, jadi kita nampaknya kita bisa, jikalau kita turunkan E min 2T, kita dapat di sini min 2E min 2T. Nah, mirip dengan Laplace yang ditanyakan. Jadi kita buat biar sama dengan Laplace yang ditanyakan. Jadi kita masukkan min di depan. Nah, lalu kita masukkan, kita ubah jadi turunan dari ini tadi. Itu kita dapat S kali L kurang F0. Maka kita masukkan, kita dapat S per Laplace dari ini yaitu 1 per S2 S tambah 2, yaitu 0 karena 0
itu 1 ya kan, S tambah 2 pun 1 gitu. Karena 1 kita buat dia sama penyebut per penyebut, yaitu S tambah 2 tambah per S tambah 2. Jadi kita dapatkan min 2 per S tambah 2 sama dengan, karena min sama min menjadi positif. Yalah, sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.